Oke guys, kembali lagi bersama saya Kos, dan di video kali ini saya akan mengajarkan lagi ke kalian cara membuat jedak-jeduk 3D lagi di aplikasi Alex Motion ya guys ya. Dan untuk contoh videonya bakalan jadi seperti yang ada di awal video tadi coy. Nah jadi ini sesuai requestan kalian ya guys ya. Nah jadi buat kalian yang ingin request jedak-jeduk style 3D juga, kalian bisa komen di bawah ya guys ya. Nah jadi langsung aja tanpa basa-basi lagi, mendingan kita langsung aja masuk di aplikasi Alex Motion ya guys. Nah, dia udah masuk di aplikasi Alex Motion-nya. Di sini kalian pergi dulu di durasi 14/9 guys. Nah, di durasi 14/9 ini kalian klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan dulu untuk satu buah backgroundnya guys ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, di sini dia udah kalian masukkan untuk satu buah backgroundnya. Di sini klik aja titik 3 di bagian atas, klik yang isi area komposisi guys. Nah, jika sudah kalian panjangin aja satu backgroundnya sampai durasi 16/13. Nah, seperti ini ya guys ya. Terus di sini pergi ke bagian efeknya, klik tambahkan efek. Terus di sini kalian bisa ketikkan aja efek skema guys. Nah, untuk efek skema ini kalian tinggal turunin aja untuk roughness-nya jadi 0. Ke bagian filter kalian naikkan aja jadi 1000. Dan untuk ukuran juga kalian naikkan jadi 1000 guys. Jika sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian warna dan cahaya. Scroll ke bagian bawah, pilih yang warna cerah ini. Nah, di bagian warna cerah ini kalian tinggal ubah aja untuk warnanya tuh sesuaikan dengan foto kalian nanti guys. Nah, untuk contohnya seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja, klik di bagian efeknya. Terus untuk efek skema ini kalian turunin di bagian bawah warna cerah. Jika sudah, kembali dan kembali lagi di sini pergi lagi di durasi 14/9, klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukin dulu untuk mentahnya lagi. Nah, kalian bisa masukin mentahnya kayak gini ya guys ya. Jika sudah, untuk mentahnya ini kalian panjangin dulu sampai durasi 16/13 juga. Terus di sini pergi ke bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian bisa besarin seperti ini. Nah, kalian besarin aja dikit aja ya guys ya. Jika sudah, taruh aja di bagian bawahnya seperti ini. Klik icon yang ini, klik gandakan satu layer. Klik salah satunya lagi untuk garisnya ini. Klik di bagian move dan transform, kalian tinggal pindah aja ke sebelah sini, ke bagian tengah-tengahnya ya guys ya. Jika sudah, pergi ke bagian perputaran, kalian tinggal putar aja seperti ini. Nah, kalian putar aja jadi 10 ya guys ya untuk perputarannya. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali, klik di bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, kalian aktifkan bayangannya guys. Terus di sini kalian naikkan aja jadi 10. Kembali untuk garis yang di bagian bawah juga kalian pergi ke bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, kalian tinggal aktifkan bayangannya. Nah, untuk ukurannya juga sama ya guys ya. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja, terus kembali lagi. Nah, di sini pergi lagi di durasi 14/9 guys. Klik aja icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan aja untuk fotonya. Nah, fotonya yang udah dihapus backgroundnya ya guys ya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Jika sudah, pergi ke bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian besarin seperti ini. Nah, besarin aja dikit aja guys ya. Dan kalian bisa atur dulu untuk tata letak fotonya seperti ini guys. Nah, contohnya seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini untuk satu foto kalian juga panjangkan sampai durasi 16/13. Kembali. Terus di sini di bagian fotonya ini kalian bisa gandakan dulu satu layer. Terus di bagian garis yang di bawah ya guys ya, garis yang di bawah ini. Nah, kalian naikkan ke atas seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kembali lagi di durasi 14/9, klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan lagi mentahnya. Nah, contohnya seperti ini. Kalian bisa kecilin dulu untuk mentahnya seperti ini. Terus taruh aja di bagian kiri fotonya seperti ini guys. Nah, terserah kalian ya guys ya untuk taruhnya di mana, tapi di sini aku taruh di bagian samping kirinya seperti ini. Jika sudah, kembali, klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian bisa masukkan mentahnya yang seperti ini. Klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian kecilin aja kayak gini. Terus taruh aja di sebelah kanannya seperti ini guys. Ya sudah, kembali. Terus untuk mentahan yang segitiga ini kalian juga panjangkan sampai durasi 16/13. Terus taruh aja di bagian bawah fotonya guys. Nah, taruh di bagian bawah fotonya seperti ini ya. Klik di bagian mentahan segitiganya, pergi ke bagian border dan bayangan, pilih nomor 3, kalian tinggal aktifkan bayangannya. Kembali, terus di sini kalian tinggal panjangin juga untuk mentahan yang ini ya guys, yang putih tadi. Nah, seperti ini. Jika sudah, kembali aja. Terus di sini kalian bisa kembali lagi di durasi 14/9, klik lagi icon plus, pilih media, lalu kalian masukin lagi untuk fotonya guys. Nah, contohnya seperti ini.
Terus kembali aja, klik aja icon plus, pilih shape yang lingkaran seperti ini. Klik di bagian blending dan opacity, scroll ke bawah, pilih max, lalu yang max. Nah, di sini untuk lingkarannya kalian bisa kecilin dulu seperti ini. Nah, kalian arahkan di bagian fotonya ini, guys. Nah, contohnya aku ambil yang di bagian mukanya, guys ya. Nah, di sini kalian bisa gabungin aja jadi satu grup. Nah, jika sudah untuk grup satu ini kalian bisa panjangin dulu, sesuaikan dengan semuanya ini. Terus kalian bisa pindah aja untuk ininya, untuk gambarnya ini di bagian lingkaran yang sebelah sini. Nah, di bagian lingkaran yang mentahannya tadi ya, guys ya. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali untuk mentahannya ini kalian taruh di bagian atasnya. Nah, jadinya seperti ini, guys. Jika sudah di sini untuk mentahan sama lingkaran yang foto yang lingkaran tadi kalian tinggal gabungin jadi satu grup. Nah, jadinya seperti ini ya, guys ya. Jika sudah kembali lagi di durasi 14/9, klik aja icon plus, pilih teksnya dan kalian bisa masukkan dulu untuk namanya, guys. Nah, jika sudah di sini kalian bisa ubah aja untuk warnanya jadi putih. Ya sudah, klik aja checklist. Nah, di sini untuk teks yang pertama ini kalian taruh aja di bagian sini, guys. Nah, taruh di bagian sini ya, guys ya. Jika sudah kembali aja, terus di sini pergi ke bagian border dan bayangannya. Pilih nomor 3, kalian aktifkan bayangannya seperti ini. Nah, kalian naikkan jadi 10 lagi. Terus kalian panjangkan juga untuk teksnya sampai durasi 16/13, guys. Jika sudah di sini untuk teksnya kalian gandakan satu layer. Klik teks yang di bawah, klik di bagian color and file, pilih yang di bagian paling kiri. Kembali, terus klik di bagian border dan bayangan, aktifkan stroke-nya. Untuk warnanya kalian ubah jadi warna putih. Kembali, terus di sini kalian tinggal pergi ke bagian move dan transform, lalu kalian tinggal tarik aja ke bagian atasnya seperti ini. Terus kembali. Nah, jika sudah seperti ini, di sini kalian tinggal klik aja di bagian foto yang udah kalian gandakan tadi. Nah, foto PNG yang udah kalian gandakan tadi ya, guys ya. Klik di bagian move dan transform, pilih nomor 3, kalian besarin dulu dikit aja kayak gini. Nah, kalian besarin dikit aja ya, guys ya. Jika sudah kembali aja, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, di sini pergi aja ke bagian prosedural. Pilih yang kisi ini. Nah, di bagian kisi ini jaraknya kalian ubah dulu ya, guys ya. Untuk jaraknya kalian turunin jadi 0,20. Nah, jika sudah kalian scroll ke bawah untuk punch out-nya kalian aktifkan. Scroll lagi ke bawah untuk screen space ini kalian juga aktifkan, guys. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali aja, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian warna dan cahaya, pilih yang paparan atau gamma ini. Nah, paparan atau gamma ini kalian tinggal naikkan aja exposure-nya jadi 2,00. Jika sudah kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Di sini pergi ke bagian gambar dan tepi, lalu pilih yang tepi halus ini. Nah, di bagian tepi halus ini kalian tinggal ubah aja untuk kekuatannya jadi 0,06 ya, guys ya. Nah, jadinya seperti ini, guys. Jika sudah kembali aja, klik tambah efek lagi, pergi ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna cerah ini. Nah, yang warna cerah ini kalian tinggal ubah aja untuk warnanya tuh sesuaikan dengan fotonya, guys. Kalian tinggal sesuaikan dengan foto kalian ya, guys ya. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali dan di sini pergi lagi ke bagian move dan transform, pilih yang nomor 3, kalian besarin lagi seperti ini. Nah, di sini untuk posisinya kalian bisa atur sendiri ya, guys ya. Nah, oke, contohnya seperti ini. Jika sudah kembali, nah jika sudah seperti ini kalian tinggal gandakan lagi satu layer. Klik di bagian foto PNG-nya lagi yang di bawah ini, klik di bagian efeknya dan di sini kalian bisa hapus dulu semuanya seperti ini. Jika sudah, tambahkan efek lagi, pergi ke bagian warna dan cahaya, pilih yang paparan atau gamma ini. Nah, di bagian paparan atau gamma kalian tinggal naikkan aja exposure-nya jadi 200, guys. Kembali, klik tambahkan efek lagi. Di sini pergi ke bagian blur, pilih yang buram gerak ini. Terus tambahkan efek lagi. Pilih di bagian blur lagi, pilih yang gosser blur ini. Nah, di bagian gosser blur ini kalian tinggal ubah aja untuk kekuatannya jadi 0,450. Ya sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian distortion atau warp, lalu pilih yang ini, guys. Scroll ke bawah dulu, pilih yang turbulent displace. Nah, di bagian turbulent displace ini kalian bisa ubah dulu untuk offsetnya. Di bagian offsetnya ini kalian tambahin dulu satu buah keyframe. Terus di sini taruh aja di bagian akhirnya dulu. Tambahin lagi satu buah keyframe, klik di bagian J, yang di bagian J ini ya kalian klik. Terus di sini kalian bisa ubah aja jadi 360, guys. Nah, jika sudah di sini kalian tinggal ke bagian kekuatannya ini. Di bagian kekuatan ini kalian bisa ubah aja jadi 0,150.
Nah, jika sudah di bagian evolution ini kalian bisa ubah aja jadi 3,13 guys. Terus kalian scroll lagi ke bawah, untuk skalanya ini kalian bisa ubah aja jadi 4,50 ya guys ya. Kalian bisa ubah aja jadi 4,50. Nah, jika sudah di bagian strike-nya ini kalian bisa ubah dulu. Untuk yang di bagian X ini kalian bisa turunin jadi 0,07 ya guys ya. Terus di bagian Y ini kalian bisa ubah aja jadi 0,03. Nah, jika sudah di sini scroll lagi ke bawah, terus di sini untuk oktavnya ini kalian bisa ubah jadi 2. Dan untuk biasnya 2 seperti ini. Terus untuk biasnya ini kalian bisa naikkan aja jadi 0,160 guys. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali aja, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian warna dan cahaya, pilih yang paparan gamma lagi. Nah, di bagian paparan gamma yang kedua ini kalian tinggal naikkan aja exposure-nya jadi 2,00. Terus di bagian gamma ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,250. Terus untuk offsetnya kalian bisa ubah aja jadi 0,25 guys. Nah, jika sudah kembali aja, terus di bagian paparan gamma yang ada di paling atas ini kalian turunin di bawah efek Gaussian blur-nya. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, klik lagi tambahkan efek, pergi ke bagian warna dan cahaya, scroll ke bawah, pilih yang warna solid ini. Nah, di bagian warna solid ini kan tinggal ubah aja untuk warnanya tuh sesuai dengan foto kalian guys. Nah, jika sudah di sini pergi ke bagian alpanya ini, di bagian alpanya ini kalian turunin aja jadi 70 ya guys ya. Nah, seperti ini guys. Nah, jika sudah seperti ini kalian tinggal kembali aja dan kembali lagi, klik di bagian move dan transformnya, pilih nomor 3, kalian kecilin dulu. Nah, kalian kecilin lagi seperti ini. Nah, kecilin aja seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali aja, terus di sini kalau agak nge-lag seperti ini kalian bisa nonaktifkan aja ya guys ya. Nah, kalian nonaktifkan dulu seperti ini. Nah, jika sudah kalian tinggal klik di bagian backgroundnya dulu. Klik di bagian move dan transform, pilih yang Z ini. Untuk yang di bagian Z ini kalian turunin aja jadi 3000 guys. Nah, 3000 seperti ini. Klik di bagian perbesarannya, kalian bisa besarin seperti ini. Nah, kalian fullin lagi, samakan dengan layarnya ya guys ya. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali, klik di bagian garis yang di atas backgroundnya, klik di bagian move dan transform, pilih yang Z ini, kalian turunin aja jadi 2000 guys. Nah, jadi sekitar 2500 ya guys ya. Nah, 2500 seperti ini. Klik di bagian perbesaran, kalian bisa besarin lagi jadi semula guys. Nah, seperti ini ya guys ya. Jika sudah kembali aja, kembali lagi klik di bagian mentahan yang segitiga ini. Klik di bagian move dan transform, pilih yang Z dan kalian bisa turunin jadi 2000. Nah, 2000 seperti ini. Pergi ke berbesarannya, kalian besarin lagi seperti semula guys. Nah, di sini kalau nggak kelihatan kalian tinggal geser aja ke sebelah kanan seperti ini. Nah, di sini kalian bisa miringkan aja guys ya. Untuk yang pentahan segitiga kalian miringkan aja seperti ini, miringkan ke kanan ya guys ya. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali aja, kembali lagi klik di bagian foto PNG yang ada di bawah sendiri ini, klik di bagian move dan transform, pilih yang Z, lalu kalian tinggal turunin jadi 1700 guys. Nah, 1700 seperti ini. Klik di bagian perbesaran, kalian besarin lagi. Nah, di sini kalian bisa aktifkan lagi guys ya, kalian ukurin lagi untuk ukurannya tuh. Nah, seperti ini guys ya. Jika sudah kalian nonaktifin lagi gak apa-apa. Nah, di sini kalian bisa klik di bagian foto PNG yang ada di tengah, yang titik-titik itu. Klik di bagian move dan transform, pilih yang Z, lalu kalian bisa turunin jadi 1500 guys. Berapa tadi? Nah, 1500 ya guys ya, kalian turunin aja jadi 1500 guys. Nah, jika sudah pergi ke bagian perbesarannya, kalian besarin aja. Nah, kalian pasin dengan ukurannya lagi guys. Nah, jika sudah kalian tinggal kembali dan kembali lagi, klik di bagian foto PNG yang biasa ini, kalian tinggal klik di bagian Z, lalu kalian tinggal kecilin aja
sekitar 1100 ya guys ya. Kalian tinggal kecilin 1100 seperti ini. Klik di bagian perbesarannya, kalian besarin lagi seperti ini guys. Nah kalian pasin lagi ya guys ya untuk ukurannya. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Terus kembali lagi, klik di bagian garis yang ada di bagian atas, garis yang di bagian atas kalian biarin aja. Klik di bagian grup yang ini ya guys ya, yang di mantannya yang di bagian grup ini. Klik di bagian mouse dan transform, pilih yang Z, lalu kalian tinggal turunin aja 700 ya guys ya. Ya udah, kalian tinggal klik di bagian perbesarannya, kalian besarin lagi seperti ini. Nah di sini kalian bisa geser lagi ke sebelah kiri ya guys ya, kalian geser lagi seperti ini. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali aja, klik di bagian teksnya ini. Di bagian teks yang pertama ya guys, yang di bawah ini kalian bisa turunin aja jadi 500. Klik di bagian perbesaran, kalian besarin lagi semula. Terus kalian bisa geser lagi ke sebelah kiri seperti ini. Klik di bagian teks yang ada di atas sendiri, klik di bagian move dan transform, pilih yang Z, lalu kalian tinggal turunin jadi 200 guys. Klik di bagian perbesaran, kalian tinggal besarin lagi seperti ini. Nah kalian pasin ya guys ya untuk ukurannya. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Nah jika sudah seperti ini, di sini kalian kembali lagi di durasi 14/9 guys. Klik aja icon plus, pilih objek, lalu pilih yang 0. Nah yang 01 ini ya guys ya, kalian tinggal panjangin dulu sampai durasi 16/13. Kembali, terus di sini klik dari teks yang paling atas. Klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01. Kembali, terus klik di bagian teks yang di bawahnya, klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01. Nah, di sini kalian lakukan semuanya seperti ini sampai di bagian backgroundnya guys ya. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa gandakan aja 01 ini, gandakan satu layer. Terus klik dulu 01 yang ada di bawah. Nah di sini di bagian 01 di bawah ini kalian potong aja seperti ini. Nah potong 1 bit seperti ini ya guys ya. Jika sudah, klik di bagian move dan transformnya. Terus di sini kalian bisa tambahin dulu 1 buah keyframe di bagian awal. Pergi ke bagian Z ini, terus di sini di durasi bit yang nomor 2 ini tambahin lagi. Nah di bagian awal ini ya guys ya, kalian kembali lagi di bagian bit paling awal. Nah di bagian bit paling awal ini kalian bisa zoom aja seperti ini. Nah kalian besarin aja seperti ini. Terus di sini kalian geser dikit ke sebelah kanan ya guys ya. Kalian pergi ke bagian kurvanya, pilih kurva nomor 3, kalian tarik seperti ini. Kembali, klik di bagian perputarannya, tambahin dulu keyframe di durasi 15/3 atau di bit yang kedua. Terus ke bit yang pertama kalian tambah lagi, dan kalian bisa putar dulu negatif 180 guys. Nah jika sudah, pilih ke bagian kurvanya, pilih kurva nomor 3, kalian tarik seperti ini. Nah kalian tarik ke atas seperti ini guys. Nah kalian tarik ke atas seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini. Nah jika sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja. Terus di sini klik aja untuk 01 ini, klik icon yang ada di samping tempat sampah, pilih yang 01 copy ini. Jika sudah, kembali aja, klik di bagian 01 copy ini, klik di bagian move dan transform, tambahin dulu keyframe di durasi bit kedua, pergi ke bagian Z-nya, terus di sini tambah lagi di bagian tengah-tengah awal ini. Tambah lagi seperti ini, terus di bagian tengah-tengah juga seperti ini, kalian tambah lagi. Nah terus kalian baru pergi ke bagian bit kedua ini, klik di bagian Z ini, kalian bisa zoom aja seperti ini. Nah zoom aja seperti ini ya guys ya. Nah jika sudah, kalian tinggal pergi ke bagian kurvanya. Di bagian kurva yang sebelah kiri ini kalian pilih aja yang nomor 2 ya guys ya. Kalian pilih nomor 2, kalian tarik, klik titik 3, salin kurva, klik titik 3, tempel kurva sama bingkai. Dan di bit selanjutnya seperti ini, kalian tinggal balik aja nomor 3. Nah kalian klik aja tanda panahnya yang ini. Nah jadinya seperti ini ya guys ya. Nah seperti ini guys. Nah jika sudah seperti ini, kalian bisa gandakan aja satu layar lagi. Nah di sini tuh untuk nolnya ini kegunaannya kalian gandakan sesuai dengan bitnya ini guys. Nah jadi biar jedak-jeduknya tuh seperti ini ya guys ya. Terus klik di bagian 0 yang 1 copy ini, 01 copy ini ya guys ya. Klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01 copy 2. Nah jika sudah, kalian tinggal kembali, klik di bagian 01 yang copy 2,
Klik di bagian move dan transform, kalian hapus saja untuk keyframe yang di durasi 15/3 atau di bed kedua ini kalian hapus, sama di bagian tengah-tengah ini kalian hapus. Nah, jadi sisakan di bagian tengah-tengah yang ini ya guys ya, di tengah-tengah antara bed ketiga sama kedua sama ketiga. Nah, ya sudah, di sini pergi aja di durasi bed ketiga di durasi 15/13. Terus di sini tambahin aja satu buah keyframe. Terus di sini geser aja di bagian sini, di bagian durasi tengah-tengah bed ketiga antara bed ketiga sama bed 4. Nah, kalian tambah lagi seperti ini. Nah, jika sudah ke bagian bed yang ketiga ini, klik di bagian Z, lalu kalian zoom lagi seperti ini. Nah, zoom lagi seperti ini ya guys ya. Jika sudah pergi ke bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva sama bingkai. Nah, di bagian sini kalian balik lagi ya guys ya, di bagian tengah-tengah sini guys, di tengah-tengah bed ketiga dan keempat ya, kalian balik seperti ini. Nah, jadinya seperti ini guys. Ya sudah, kalian bisa gandakan lagi satu layer. Terus klik di bagian 01 copy 2. Klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01 copy 3. Kembali, klik di bagian 01 copy 3-nya. Klik di bagian move dan transform. Nah, di sini kalian bisa hapus saja di durasi bed ketiga sama di bagian tengah-tengah antara bed ketiga dan kedua. Nah, jadi sisakan di bagian bed yang tengah-tengah antara ketiga dan keempat. Nah, jadi sudah ke bagian bed keempatnya, kalian tambahin satu buah keyframe. Terus di bagian tengah-tengah ini guys, di bagian tengah-tengah antara bed terakhir tambahin lagi. Nah, di bagian tengah di bagian bed keempat kalian tinggal pergi ke bagian Z dan kalian bisa zoom lagi seperti ini. Nah, jika sudah kalian tinggal pergi ke bagian kurvanya, klik titik 3, klik tempel kurva sama bingkai guys. Dan kalian balik lagi kurvanya seperti ini. Nah, seperti ini guys ya. Nah, jadinya tuh bakalan seperti ini guys. Nah, jika sudah seperti ini, kalian tinggal kembali aja. Klik icon ini, gandakan lagi satu layer. Klik di bagian 01 copy 3. Klik icon yang ada di samping tempat sampah, klik yang 01 copy 4. Kembali, klik yang 01 copy 4-nya, klik di bagian move dan transform. Nah, di sini kalian hapus saja di keyframe yang di durasi di durasi bed keempat sama di durasi sebelumnya ini. Nah, jadi sisakan yang keyframe yang di bagian tengah-tengah ini ya guys ya. Nah, jika sudah ke bagian bed paling akhir, kalian tambahin lagi. Nah, di bed paling akhir ini pergi ke bagian Z, kalian tinggal zoom aja seperti ini guys. Nah, di bagian tengah-tengahnya kan seperti ini guys ya, ini kan kepotong, kalian tinggal arahin aja seperti ini. Nah, kalian pasin dulu seperti ini guys. Nah, ini kalian zoom aja seperti ini. Terus klik di bagian kurvanya, pilih kurva yang nomor 3, kalian tarik ke atas seperti ini. Kembali klik di bagian perputarannya. Di bagian perputarannya tambahin dulu keyframe yang di bagian akhir sama di bed yang tengah-tengah ini. Nah, di bagian tengah-tengah ini dan di bagian akhir ini kalian bisa ubah aja, kalian putar aja 180 guys. Nah, jika sudah, kalian tinggal pergi ke bagian kurvanya, pilih nomor 3, kalian tarik aja ke atas seperti ini. Kembali dan kalian kembali lagi. Terus di sini kalian bisa potong aja di durasi 15-20. Nah, jika sudah seperti ini, klik di bagian 01 copy ini guys. Nah, klik yang 01 copy ini, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Terus di sini pergi ke bagian move atau transform, pilih yang ombang-ambing ini. Nah, di bagian ombang-ambing ini kalian bisa ubah dulu untuk sudutnya jadi 13,0. Terus ke bagian frekuensi ini kalian bisa ubah aja jadi 0,85 guys. Dan untuk magnitudonya ini kalian bisa ubah aja jadi 80. Nah, jadi sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi. Pergi lagi ke bagian move atau transform, pilih yang ion ini. Nah, di bagian ion ini kalian ubah aja untuk frekuensinya jadi 1,00. Terus untuk sudut 1 kalian ubah aja jadi negatif 1,5. Terus ke bagian sudut 2 kalian bisa ubah aja jadi 1,5 guys. Nah, ya sudah, kembali aja. Terus di sini tambahin efek lagi, pergi ke bagian blur lalu pilih yang buram gerak. Nah, di bagian buram gerak ini kalian turunin aja untuk tone-nya jadi 0,50. Kembali lagi. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya.
Nah, jika sudah seperti ini kalian kembali lagi. Terus di sini kalian kembali aja di durasi 14/9. Nah, di sini kalau punya kalian nge-lag kalian bisa nonaktifkan aja dulu semuanya seperti ini ya guys ya. Nah, biar gak nge-lag. Nah, jika sudah kalian tinggal klik aja icon plus, pilih shape yang persegi, klik titik 3, klik yang renggangkan ke area komposisi. Klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Nah, scroll ke bawah, pilih yang lainnya, lalu pilih yang latar belakang ini. Kembali, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian distorsi atau warp, scroll ke bawah, pilih yang ubin ini. Nah, di bagian ubin ini kalian bisa ubah aja, kalian bisa aktifkan aja untuk mirrornya. Kembali, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian move atau transform, pilih yang ayun. Nah, di bagian ayun ini frekuensinya kalian ubah aja jadi 1,00. Dan untuk sudut 1 ini kalian bisa turunin aja jadi negatif 4,0. Terus untuk sudut 2-nya kalian bisa ubah aja jadi 4,0 guys. Jika sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian move atau transform, pilih yang obang-ambing ini. Nah, di bagian obang-ambing ini sudutnya kalian ubah aja jadi 15,0 guys. Terus untuk frekuensi kalian bisa ubah aja jadi 0,85. Dan untuk magnitudenya kalian bisa ubah aja jadi 80. Kembali, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian blur, lalu pilih yang buram gerak ini. Terus kembali lagi, klik di bagian blending dan opacity, tambahin dulu keyframe di bagian awal, terus ke batch selanjutnya tambahin lagi. Nah, di bagian awal ini kalian turunin aja opacity-nya jadi 0. Terus ke batch paling akhir. Nah, di sini kalian panjangin dulu ya guys ya, kalian panjangin dulu, sesuaikan dengan semuanya ya guys ya. Klik di bagian blending dan opacity-nya, tambahin dulu keyframe di bagian akhir, terus ke batch yang kedua sebelum akhir ini kalian tambah lagi. Nah, di bagian akhir ini kalian bisa turunin jadi 0. Nah, seperti ini guys. Ya sudah, kembali. Nah, di sini kalian gandakan aja untuk persegi panjangnya ini satu layer. Klik di bagian persegi panjang yang kalian gandakan, klik di bagian blending dan opacity, kalian tinggal hapus saja semuanya ini. Nah, kalian naikkan aja jadi 100 seperti ini ya guys ya. Jika sudah, kembali klik di bagian efek, kalian hapus semuanya ini kecuali untuk salin latar belakangnya guys. Nah, jika sudah, di sini kalian bisa potong dulu seperti ini. Kalian potong di durasi 15:03, kalian potong ke kanan, terus ke batch selanjutnya kalian potong ke kiri. Nah, jadinya seperti ini guys. Klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek, pergi ke bagian distorsi atau warp, scroll ke bawah, pilih yang turbulent displace. Nah, di bagian turbulent displace ini kalian ubah dulu. Nah, di sini pergi ke bagian parallax-nya, kalian bisa ubah dulu untuk yang X itu jadi 230. Nah, di sini kalian bisa ubah dulu untuk yang X itu jadi 240 guys. Dan untuk yang di bagian Y kalian bisa ubah aja jadi 150. Jika sudah, klik di bagian offsetnya. Di bagian offset ini untuk yang di bagian X kalian bisa ubah jadi negatif 2. Dan di bagian Y ini kalian bisa ubah jadi 57. Nah, jika sudah, klik di bagian kekuatan ini, tambahin dulu satu buah keyframe, kalian bisa ubah aja jadi 0,67. Taruh aja di bagian awal, ke page yang paling akhir ini tambah lagi, kalian ubah jadi 0. Nah, jika sudah, kalian bisa ubah aja untuk kasih kurva aja ya, kalian kasih kurva, pilih nomor 3 seperti ini. Jadi gak usah ubah. Kembali, klik di bagian evolution ini, di bagian evolution kalian tinggal ubah aja jadi 5,80. Nah, jika sudah, kalian pergi ke bagian arahnya ini. Nah, yang ini ya guys ya, kalian pilih yang XY yang sebelah pojok kanan ini. Dan klik di bagian skalanya. Untuk di bagian skalanya tambahin dulu satu buah keyframe. Kalian bisa ubah dulu jadi 0. Taruh di bagian akhir, tambah lagi, kalian bisa ubah aja jadi 172. Taruh aja di bagian awalnya, pilih kurvanya, dan di sini kurvanya kalian bentuk seperti ini guys. Nah, kalian bentuk aja kurvanya seperti ini guys ya. Jika sudah, kembali aja, klik di bagian strike-nya. Di bagian strike-nya ini gak usah ubah aja guys ya. Nah, di bagian set ini kalian bisa ubah aja jadi 1,95.
Nah, jika sudah, di sini kalian scroll lagi ke bawah, di bagian oktavnya ini tambahin dulu satu buah keyframe, kalian ubah dulu jadi 3. Taruh aja di bagian awal, tambah lagi pilih yang nomor 2, kalian taruh di bagian akhir. Dan untuk yang biasnya ini, di bagian biasnya ini kalian bisa ubah aja jadi 0,112 guys. Ya sudah, kembali aja, klik tambahkan efek lagi, pergi ke bagian blur, pilih yang buram zoom ini guys. Nah, di bagian buram zoom ini kalian bisa ubah dulu untuk kekuatannya tuh, kalian tambahin dulu satu buah keyframe, kalian ubah aja jadi 0,08 ya guys ya. Taruh aja di bagian awal. Terus ke bit yang paling akhir tambah lagi, kalian bisa ubah jadi 0. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja, terus kembali lagi, dan di sini kalian bisa gandakan lagi untuk persegi panjangnya jadi 1 lagi. Nah, di sini untuk yang kalian gandakan salah satunya kalian panjangin sampai sini. Nah, kalian taruh aja di bagian awalnya guys ya. Terus ke bagian bit selanjutnya kalian panjangin sampai sini. Klik di bagian efeknya, kalian tinggal hapus aja untuk kedua efek ini. Kembali klik di bagian sini guys, di bagian 01 copy yang ada efek ombang-ambing sama ayun dan buram geraknya. Nah, di sini kalian tinggal salin aja, terus tempelin di bagian persegi panjang yang ada di atas ini. Nah, jika sudah, tambahin lagi efek, pergi ke bagian move atau transform, pilih yang pemindahan acak ini. Nah, di bagian pemindahan acak ini kalian bisa ubah dulu untuk magnitude-nya jadi 100. Tambahin dulu satu buah keyframe, taruh aja di bagian awal, tambah lagi, kalian bisa ubah aja untuk magnitude-nya jadi 0, kalian taruh di bagian akhir. Jika sudah, pilih di bagian kurvanya, pilih kurva nomor 3, kalian tarik aja seperti ini. Kembali, klik di bagian evolution, di bagian evolution ini kalian tinggal ubah aja jadi 0,50. Nah, jika sudah, kalian tinggal kembali aja, terus di sini kalian bisa gandakan lagi persegi panjangnya 1 layer. Terus taruh aja di bagian persegi panjang yang 1 ini, kalian taruh di bagian durasi bit yang paling akhir seperti ini. Nah, jadinya seperti ini ya guys ya. Nah, jika sudah seperti ini, kalian klik aja icon ini, klik pilih semua layer, kecuali untuk musiknya ya guys ya. Kalian klik icon ini lagi, klik salin 19 layer, dan kalian bisa tempelin di bagian sini. Nah, di sini kan untuk bitnya itu belum pas ya guys ya, belum pas seperti ini. Nah, di sini tuh kalian tinggal tempel-tempel aja, dan kalian pasin aja untuk bitnya. Dan untuk bitnya itu, untuk 1 bit itu 10 ya guys ya. Nah, jadi untuk caranya itu seperti tadi, untuk setiap 1 bit tuh kalian tinggal tambahin 0-nya. Nah, di sini 0-nya tuh kurang ya guys ya, kalian tinggal tambahin gandakan seperti ini. Terus kalian gabungin lagi, dan kalian bisa pasin aja untuk setiap detik bitnya seperti tadi guys. Nah, jadi kalian tinggal ulang-ulangi aja seperti ini sampai di bagian akhirnya guys ya. Nah, jadi di sini aku bakalan percepat aja guys ya, karena durasinya tuh udah agak lama. Nah, oke guys, jika udah kalian buat sampai di bagian akhirnya sini, di sini kalian tinggal klik aja di bagian persegi panjangnya yang ini ya guys ya. Nah, persegi panjang yang nggak kepotong ini. Nah, yang paling panjang ini ya guys ya, kalian klik dulu, klik di bagian efeknya, klik tambahkan efek. Pergi aja ke bagian warna dan cahaya, pilih yang paparan atau gamma ini. Nah, di bagian klik dulu untuk di bagian efek paparan atau gamma ini. Terus tambahin dulu keyframe di bagian awalnya, ke bit tengah-tengahnya kalian tambah lagi. Nah, yang di bagian awal ini kalian bisa naikkan aja untuk exposure-nya jadi 1,00 guys. Nah, jika sudah, ke bit selanjutnya kalian juga naikkan jadi 1,00. Nah, terus di sini kalian bisa tambahin dulu untuk keyframe-nya di setiap bit ya guys ya. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah, di sini ke tengah-tengah bit ini, di bagian tengah-tengah bit ini kalian turunin exposure-nya jadi 0 lagi. Nah, di bagian tengah-tengah bit juga. Nah, di bagian tengah-tengah bit ini kalian juga turunin exposure-nya jadi 0 seperti ini guys. Nah, jadi di sini tuh intinya kalian tinggal tambahin aja untuk exposure-nya untuk yang di setiap bit itu jadi 1,00 dan di setiap tengah-tengah bit jadi 0 guys. Nah, jika sudah seperti ini, pergi ke bagian kurvanya, klik pilih kurva nomor 3, kalian tarik aja seperti ini. Klik titik 3, klik salin kurva, klik titik 3 lagi, tempel kurva ke semua bingkai. Nah, jika sudah, kembali, klik aja icon yang samping tempat sama ini, klik salin efeknya, dan kalian bisa tempel aja di setiap persegi panjangnya yang 3D ini sampai di bagian awalnya tadi guys.
Udah kalian tempelin semuanya sampai di bagian akhir ini untuk efek paparan gamma tadi. Langsung aja kalian tinggal ekspor dulu ke galeri guys. Nah caranya kalian tinggal klik aja icon ini, pilih semua layer, terus di bagian lagunya ini kalian batalin ya guys ya. Klik icon yang ini, klik salin 118 layer ya guys ya ini guys. Nah di sini kalian bisa klik lagi icon yang mentahan yang musiknya ini, kalian bisa hapus saja. Terus di sini kalian tempel aja 118 layernya ini. Nah kalian tinggal ekspor aja ke galeri dan tunggu prosesnya sampai selesai guys. Dan untuk yang intronya nanti aku sediakan aja preset di deskripsi ya guys ya, biar gak ribet guys. Nah jadi mungkin cukup segini dulu tutorial kali ini. Jangan lupa dulu untuk klik tombol like, komen, dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga kalian aktifkan notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel ini guys. Nah oke guys, sampai jumpa lagi di video berikutnya guys ya.